Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Amelia Putri. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di bab 13, yaitu mengenai file over dan load balance. Di bab 13 ini tidak akan banyak materi yang akan saya sampaikan, tapi di sini kita juga akan praktekkan. Nah, di sini saya juga tidak membuat cakupan materinya, tetapi pokoknya kita akan membahas tentang konsep failover dan konsep load balance. Juga kita akan mengkonfigurasi dari failover dan dari load balance-nya, teman-teman. Kalau begitu langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep failover. Failover adalah salah satu metode pada jaringan untuk menghindari downtime koneksi dan sering digunakan jika memiliki lebih dari satu sumber internet. Cara kerja dari failover akan terdapat minimal dua link atau jalur menuju ke internet. Jalur satu akan berfungsi sebagai main link atau jalur utama, dan jalur yang lainnya akan berfungsi sebagai jalur backup. Jika jalur utama mati atau putus, maka router secara otomatis akan menggunakan jalur kedua atau backup. Bisa kalian lihat di sini pada gambar di pinggir ini ya teman-teman. Untuk mengantisipasi putusnya link di atas jaringan ISP, maka untuk pengecekannya bisa menggunakan fitur scope dan target scope pada tabel routing. Contoh implementasinya itu failover dengan recursive gateway. Alternatif lain dalam melakukan failover selain menggunakan check gateway, target scope, dan scope, bisa juga menggunakan netwatch yang bisa dikombinasi dengan scripting. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep failover ini, kita juga akan mengkonfigurasinya. Kalau begitu langsung saja pada prakteknya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi PinetLab seperti biasa, dan di sini juga saya sudah siapkan topologinya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa membuat rangkaian topologinya, karena ini sudah saya jelaskan dan praktekkan di bab sebelumnya. Jika teman-teman belum bisa membuat rangkaian topologinya, bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita praktekkan. Nah, untuk yang pertama kali, saya akan coba untuk mengaktifkan yang ISP1. Dan di sini saya akan coba mengganti parameter yang ada di ISP1 sehingga lebih besar, dan artinya nantinya yang akan digunakan adalah ISP2. Nah, di sini langsung saja kita isikan 10 yang ada di ISP1. Maka di sini jalur internet akan langsung berpindah kepada ISP2. Nah, jadi inilah cara memainkan failover, teman-teman. Jadi di sini kalian bebas teman-teman menentukan jalur mana yang akan kalian gunakan untuk internetan. Nah, di sini kan kita membesarkan distance yang ISP1, otomatis jalur internet akan berpindah kepada ISP2. Nah, jika ingin dibalikan jalur internetnya kepada ISP1, di sini kalian tinggal besarkan lagi yang pada ISP2-nya, teman-teman. Distance-nya, misal di sini kita isikan 20. Maka otomatis jalur yang aktif internetannya adalah ISP1, teman-teman. Sangat simpel kan teman-teman konfigurasi failover ini. Lalu di sini saya akan tambahkan satu kasus di mana interface Ether1 yang di sisi mikrotik ini saya coba disable. Jadi artinya tidak aktif ya teman-teman. Maka nantinya jalur internet akan berpindah kepada ISP2, teman-teman. Karena kan sebelumnya pada ISP1 ya teman-teman. Dan di sini kita coba cek, kalian klik IP, terus route. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini sudah berpindah pada ISP2, teman-teman. Karena interface Ether satunya sudah kita disable. Nah, kesimpulannya walaupun distance sudah besar tetapi interface-nya masih diblokir, itu tetap tidak bisa, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba nyalakan interface-nya lagi, dan ini otomatis akan berpindah kepada ISP1 lagi, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berhasil belajar mengenai failover secara sederhananya. Untuk praktek mengenai konfigurasi failover ini, saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti kepada praktek-praktek berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai load balance. Nah, teman-teman, setelah kita tadi membahas mengenai failover dan sudah mempraktekannya juga, cara mengkonfigurasi failovernya, sekarang kita akan membahas mengenai load balance. Load balance pada mikrotik adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput
memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi, dan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata ke beberapa jalur koneksi internet atau ISP sehingga dapat meningkatkan kecepatan internet, redundansi, dan efisien jaringan. Nah, ada juga beberapa metode load balance yang umum digunakan di mikrotik, di antaranya ada VCC atau per connection classifier, dan ada ECMP, ada equal cost multiplexer, dan ada NTH atau NTH packet load balance, dan yang terakhir ada file over redundancy. Nah, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mengkonfigurasi load balance. Langsung saja ke prakteknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita buka PinetLab kita dan di sini kita akan memulai mengkonfigurasi load balance. Nah, konfigurasi load balance ini banyak teman-teman macamnya. Ada load balance ECMP, ada load balance root rulers, dan yang akan saya praktekkan ini adalah load balance Mangle. Sekarang kita buka mikrotiknya, pergi pada bagian IP lalu bagian root. Nah, di sini bagian rules-nya kalian disable semuanya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu. Dan di sini kasusnya untuk PPC1 jika ingin terhubung kepada internet harus menggunakan ISP1. Dan begitupun untuk PPC2 jika ingin terhubung ke internet harus menggunakan ISP2. Oke, langsung saja kita pergi kepada bagian IP lalu firewall, lalu kita pergi kepada bagian Mangle. Dan di sini kita isikan rule-nya itu 2 kali untuk VPC1 dan untuk VPC2. Untuk pengisiannya teman-teman pasti sudah pada paham karena sudah saya bahas juga pada bab-bab sebelumnya. Jadi di sini saya percepat saja ya dalam pengisiannya teman-teman. Jikalau belum terlalu paham bisa kalian lihat saja dan diperlambat saja ya teman-teman. Nah, jika kita sudah berhasil membuat rule-nya, sekarang kita daftarkan pada routing table-nya. Di sini kalian klik IP lalu klik route. Dan di sini kita buat baru yang mengarah kepada internet. Bisa kalian lihat saja di sini cara dan langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, itu kan untuk yang pertama dan sekarang kita juga akan buat untuk yang kedua. Caranya sama seperti cara yang pertama ya teman-teman. Kalau begitu langsung saja kita melakukan pengujian pada sisi PVC-nya. Kita cek di sini apakah sudah sesuai dengan apa yang kita definisikan. Dan ternyata sudah sesuai teman-teman, berarti VPC 1 sudah done. Dan sekarang kita juga akan cek pada VPC 2-nya, apakah sesuai dengan yang kita definisikan. Dan ternyata sudah sesuai juga teman-teman. Nah, ini adalah cara konfigurasi load balance yang simpel. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan materi di bab 13 ini mengenai failover dan load balance. Kita cuman membahas konsepnya dan mengkonfigurasinya. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti agar kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya di bab 14 dan bab 15. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam perkataan dan pengucapan, juga ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Kalau begitu nanti kita akan bertemu di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.